Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Malam Tuhan, Bapa, Bapa, Tuhan, Roh Kudus. Tuhan, puji dan syukur yang Tuhan kami panjatkan bagi waktu Kau Tuhan. Karena Kau boleh mengumpulkan kami Tuhan, untuk kami boleh bersekutu bersama dengan Kau pada tadi kami malam hari ini Tuhan. Walaupun kami mungkin di rumah kami masing-masing Tuhan, tapi kami bersyukur kalau kami boleh mengikuti dari Allah pada malam hari. Tuhan, kami juga bersyukur setiap malam karena Kau berikan kami bersyukur untuk kesehatan Tuhan yang boleh kami lakukan pada hari ini. Kami bersyukur setiap pekerjaan keluarga yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, saat ini Tuhan, kami memohon ampun atas setiap dosa dan kesalahan kami. Biarlah sebelum kami boleh datang dalam hadirat Kau Tuhan, kiranya Kau membersihkan kami Tuhan, Kau memulihkan kami, Kau mau menghapus segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, baik dari perkataan kami, baik dari perbuatan kami maupun dari sikap hati kami Tuhan, yang menyakiti hati Kau ataupun menyakiti hati kami. Kami mohon ampun Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang melayani kami, Kau yang menyucikan kami untuk kami boleh datang, untuk kami boleh bersekutu dengan Kau pada malam hari ini. Tuhan, saat ini Tuhan kami tahu Tuhan, kami mau ada hari ini semua yang anak-anak dan kesalahan kami. Biarlah Tuhan Tuhan boleh bantu Tuhan setiap teman-teman kami yang mungkin saat ini belum bisa bergabung bersama dengan kami dengan cara di perjalanan pulang kerja Tuhan, ataupun mungkin ada masih ada halangan Tuhan dari hal yang mempercepat langkah mereka sehingga mereka boleh bersekutu dengan kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk peralatan Tuhan yang telah dipakai Tuhan di rumah kami masing-masing, mungkin laptop maupun handphone yang Tuhan berikan. Bungkus Tuhan, kalau kita bungkus sendiri Tuhan, setiap peralatan yang kami pakai, biar semuanya boleh baik Tuhan, tidak ada segala gangguan, tidak ada segala halangan Tuhan, sehingga kami boleh bersekutu dengan Kau dengan sangat banyak Tuhan. Tuhan, saat ini Tuhan, kami memuji Kau, kami bersyukur dengan Kau, kami boleh Bapa yang setia Tuhan, Bapa yang benar-benar setia, Kau tapi kami Bapa yang
Oh Tuhan Bapa yang selalu berbuat baik. Walaupun mungkin kami seringkali Tuhan Engkau tetap ya, Engkau tetap selalu menyediakan yang terbaik Tuhan, melebihi apa yang kami lakukan. Kalau yang paling utama mungkin kami sungguh bersyukur Tuhan kalau kami boleh memiliki Bapa bahkan dalam pemulihan bagi hanya bagi satu nama Tuhan bersyukur dan berkuasa Shalom teman-teman. Teman-teman, yuk kita sekarang mau memuji Tuhan, kita mau menyanyi, kita mau menyanyi untuk Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhanlah kekuatan dan gunung batu kita. Tuhanlah kekuatan dan makhlukku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Allah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur cintamu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya bahwa bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan makhlukku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu masih ku percaya, Allah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur cintamu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya bahwa bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur cintamu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya bahwa bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur cintamu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya bahwa bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Ya teman-teman, sekarang ada yang mau memberikan saksi. Siapa yang merasa Tuhan Yesus sungguh baik boleh lama-lama? Teman-teman, yang mau kasih
menderita, memberikan kesaksian. Boleh, saya Fani. Oke, thank you Gina. Jadi kejadiannya itu tadi malam teman-teman, tiba-tiba mama saya tuh habis pulang, dia habis pergi terus pulang ke rumah gitu kan, terus dia bilang pas habis mandi tuh, aduh kok kayak nggak enak pipis ya, dia bilang tuh, apa mungkin karena tadi di jalanan pipis gitu kan, jadinya susah segala gitu kan, terus ya udah lama, ayo minum yang banyak gitu, terus aku langsung googling gimana caranya supaya lebih enak ya, dikompres perutnya apa segala lah gitu. Terus pas menjelang tidur kurang lebih jam 11-an gitu, saya jadi nggak enak banget, dia bolak-balik ke toilet terus gitu kan, tapi nggak keluar pipisnya, dia bilang kan. Terus sampai mungkin karena saking seringnya bolak-balik itu, terus mana udara dingin segala macam dan mungkin sakit atau apa ya, jadi eh, dia keluar keringat dingin sampai menggigilnya benar-benar menggigil kayak ya kedinginan seperti apalah gitu kan. Terus aduh gimana ya Tuhan gitu, aku juga bingung gitu kan, sedangkan obat di rumah ya nggak ada yang ready dan apa namanya tuh eh, nggak tahu harus ngapain. Terus jadi ingetlah bahwa ada kuasa di balik setiap doa, ada kuasa di balik setiap pujian gitu. Terus aku bilang, nah ya udah deh, ketika kita nggak tahu harus minta tolong siapa gitu, ketika kita udah bingung harus ngapain, ya udah yuk kita doa aja gitu. Terus saya ajak doa mama bareng, diiringi lagu ini loh, lagu Heal Me Oh Lord and I Will Be Healed, Save Me Oh Lord and I Will Be Saved gitu kan. Ya di situ ya belajarlah mengimani bahwa Tuhan sembuhkanlah saya maka saya akan sembuh, selamatkanlah saya maka saya akan selamatkan gitu. Terus abis pujian itu, terus juga dalam doa tuh bilang ya kalau misalnya Tuhan mau sembuhkan mama gitu kan melalui obat atau melalui dokter atau melalui siapa ya, Tuhan kasih kita hikmat gitu. Terus mama saya mungkin dia bolak-balik terus nggak bisa tidur apa segala macam, terus pagi-pagi tiba-tiba tuh mungkin di grup Korbit tuh ada keramaian bahwa corona tiba-tiba hari ini ada pelayanan doa gitu kan. Terus tiba-tiba dan Fani tuh chatting saya gitu kan, PM saya, dia cuma manggil saya Nat gitu kan. Terus udah gitu, oh ya puji Tuhan juga saya ingat dulu kayaknya Fani pernah mengalami hal yang serupa, terus langsung buru-buru saya nanyain, dulu kasih obat apa ya gitu. Terus langsung dia kasih tahu ini gitu kan. Terus udah gitu nggak lama setelah itu saya langsung buru-buru ke apotek, dan setelah minum obat itu ya puji Tuhan banget mama saya sehat, dan ya ajaib gitu, dari kemarin lemes banget sekarang jadi ya udah lebih bersemangat, makannya juga udah lebih enak, dan ya badannya udah lebih fit lah gitu. Dan ya saya bersyukur juga sama Tuhan, saya juga bersyukur Tuhan kirimkan Fani yang tiba-tiba pagi chatting, terima kasih juga usulan obatnya. Gitu aja. Dan ya teman-teman percayalah ada kuasa di balik setiap doa pujian kita gitu, jangan pernah berhenti berharap sama Tuhan. Itu aja, terima kasih. Thank you Nat untuk kesaksiannya. Kita boleh ditungguin untuk makan. Teman-teman ada yang mau kesaksian lagi? Kalau ada aku mau kesaksian. Ya teman-teman ingat waktu terakhir aku tugas, aku sama kesaksian bahwa istilahnya saya namanya aku pernah ada benjolan kan di PCR gitu ya. Ya udah sama dokter kan harusnya belum mati, terus udah bukan satu dua gitu ya, tapi benjolan cukup banyak gitu. Terus apa ya, aku selalu bilang gitu sama diri aku sendiri gitu, bahwa aku yakinlah gitu, aku punya Tuhan yang dulu sekarang sampai selamanya tuh kan gak berubah gitu. Itu
selalu bilang Tuhan, kalau dulu Tuhan boleh ngelakuin kita dalam hidup aku gitu. Tuhan boleh menyembuhkan aku waktu dari aku kecil, terus aku cukup kalau aku mau dewasa sampai akhirnya sekarang gitu, Tuhan boleh menyembuhkan aku gitu ya. Aku udah ngerasain yang namanya mujizat Tuhan dalam penyembuhan tuh. Aku kalau bisa diambil dari hidup aku dari aku lahir sampai hari ini gitu, yang benar-benar aku ngerasa Tuhan membaca itu ada 3 mujizat gitu ya. Nah, setelah kejadian yang kemarin ada benjolan itu lagi gitu, Tuhan udah bisa ngelakuin 3 mujizat besar loh dalam penyakit aku, di dalam hidup aku gitu. Aku yakin Tuhan yang sama kok gitu, Tuhan yang dulu sekarang nggak berubah, Tuhan juga lah yang bisa gitu. Aku tuh jujur gitu ya, aku tuh pengen yang namanya dioperasi, terus aku sempat udah ngomong juga sih maksudnya sama suami gitu ya, kayak udahlah gitu, mendingan kadang kayak nggak usah tahu aja lah ya gitu, sakit apa gitu. Karena kalau ternyata sakitnya nggak sesuai kenyataan juga, nanti daripada makin ini udahlah gitu. Aku pikir udahlah nggak usah diiniin lagi gitu, udah aja ya. Dan iman aku maksudnya ya aku selalu berpegang bahwa ya iman besar di sekalipun kita mengingatkan dulu gitu. Kadang mikir siapa ya aku ya, aku beriman dengan nggak mau ke dokter gitu ya, siapa sih gitu, atau mungkin Tuhan benar-benar mungkin aku full gitu ya, iya gitu. Dan puji Tuhan kayaknya mungkin 2 hari yang lalu lah ya gitu, aku mengalami semua dari belakang telingaku ke leher kanan kiri semua gitu, aku pegang semua satu persatu, tapi tidak ada satu yang ya yang di belakang telinga saya jendol, tapi ya kalau aku sadar kayak gitu mungkin kan setiap orang ada yang keluar telinga itu kan, tapi benjolan yang di leher yang waktu itu aku tulis besar ini semua udah dilakukan dan saya ya aku amazing gitu. Mungkin beberapa hari yang lalu gitu ya aku pikir itulah hadiah ulang tahun dari Tuhan untuk aku gitu, aku dikasih kesembuhan gitu. Dan sampai hari ini aku boleh ngerasain 4, berarti udah 4 mujizat Tuhan di dalam hidup Tuhan yang aku rasain gitu. Ya bukan berarti aku ngomong ke teman-teman kalau kasih keluar dokter ya tetap kita harus pakai hikmat gitu. Tapi aku bersyukur bahwa aku nggak tetap waktu itu harus ngambil keputusan untuk operasi. Aku masih juga tanya Tuhan, masih diberi karena Tuhan hikmat untuk yuk cari second opinion, jangan cuma satu dokter gitu. Ya aku bersyukur dan hari ini benar ya minggu-minggu ini aku bersyukur gitu bahwa ya Tuhan boleh sembuhin total, nggak ada lagi kanan dan kiri, leher kanan, leher kiri, pinggul belakang itu begini. Itu yang kan ada lagi yang mau kalau nggak ada kita mau lanjut. Kita diletakkan di bawah, biarlah
yang karena kita tahu dengan sayang saya tiada Tuhan yang lain hanya ada satu nama pribadi yang yang membantu kita berusaha yang terbaik.
ya Tuhan, apapun yang keluar dari dirinya itu sesuai dengan Tuhan. Siapa itu memberikan kalimat kepada Tuhan. Biarlah Tuhan kita yakin Tuhan kau akan memuaskan semua kami yakin Tuhan dengan firman yang kita berikan. Kami boleh mendapatkan perubahan Tuhan. Kami boleh mendapatkan pengajaran. Kami boleh mendapatkan pembaharuan iman kami. Kami boleh mendapatkan kelepatan Tuhan yang diberikan oleh Tuhan. Tuhan, biarlah kau juga kita mengaku Tuhan, dalam nama Tuhan silakan kalau mau.
Shalom. Kalau Saya Shalom. Saya share screen dulu ya. Oke. Shalom teman-teman. Shalom ya. Perkenalkan. Mungkin ada yang sudah kenal saya, mungkin ada yang belum juga. Saya ulangi lagi saja. Perkenalkan, nama saya Ronald Gunawan. Saya aktif di PDPKK Katedral. Kami persekutuan doa tiap hari Selasa. Saya bertobat tahun 2010, itu di SHDR dari PDKK Santa Maria ini juga. Menjadi pewarta sabda sejak tahun 2016. Saya sudah berkeluarga. Ini istri saya, Yuliana. Ini anak saya, Olin. Gak kerasa ya. Olin sekarang udah 4 tahun, teman-teman. Waktu berjalan begitu cepat. Sekarang dia udah sekolah, udah cerewet, udah bisa gambar-gambar. Luar biasa lah. Tuhan itu baik. Buat teman-teman yang mau kontak saya, ini ada nomor HP atau WA saya. Boleh dicatat. Ini juga ada IG saya. Boleh dicatat juga. Tema kita malam ini adalah cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Ini adalah ayat yang menarik. Karena ini ada dua sisi ya. Dua sisi baik tapi cerdik. Gimana kita bisa menyeimbangkan keduanya? Untuk itu kita akan mulai dengan ayat utama. Saya minta satu orang baca ya. Nah, ini yang baru masuk saya tadi lihat. Elsa. Halo Elsa. Halo Koh, Yes. Boleh dibaca? Matius 10 ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Matius 10 ayat 16. Terpujilah Kristus. Teman-teman, kita mulai dahulu dengan doa. Bapa, kami ucapkan syukur kepadamu bahwa kau mengumpulkan kami di sini untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Singkapkanlah Tuhan segala hal yang tersembunyi, sehingga kami mengerti segala isi dari firman-firman-Mu Tuhan. Bajak juga hati kami agar menjadi lahan yang subur untuk firman-Mu bagi diri kami. Pakailah juga hamba Bapa sebagai pelayan-Mu yang setia untuk menyampaikan semua isi hati-Mu. Sembunyikan hamba di balik kemuliaan-Mu Tuhan. Kaulah Allah kami, Tuhan kami, dulu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Teman-teman, saya akan mulai dengan sebuah pertanyaan. Teman-teman sudah tahu belum tujuan hidup teman-teman? Kalau sudah tahu, boleh di-chat tujuan hidupnya apa. Kalau belum tahu, nggak apa-apa, diketik aja. Belum kok. Gitu. Kita sedikit santai ya. Boleh ditunggu sama saya? Pelayanan menikah. Ini PDKK ini Arwin ya? Bagus Win. Christine pelayanan menikah. Ada lagi? Kasinta gimana Ibu Guru? Stefani? Chris? Stella? Monica? Oke. Boleh langsung ambil diisi, saya lanjut ya. Teman-teman, kita mungkin ada yang tahu, ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu tujuan hidup kita. Tapi apakah kita tahu tujuan hidup kita saat ini chatnya Chris halangnya. Saat kita baru lahir,
Baru lahir, waduh, saya ingin memuliakan Tuhan. Begitu nggak? Enggak ya. Jadi waktu lahir, kita sebenarnya belum tahu tujuan hidup kita. Cuman di tengah perjalanan kita, barulah kita mulai mempelajari dan mengetahui apa tujuan hidup kita. Tetapi ada satu momen teman-teman di mana kita tahu tujuan hidup kita, yaitu saat kita lahir baru. Di situ kita mulai tahu apa sih sebetulnya tujuan hidup kita yang sejati. Ini udah mulai nambah lagi ya, aku bacain dulu ya, boleh? Oke, apapun yang penting tetap di jalan Tuhan, belum ada yang spesifik, nggak apa-apa. Chris, Diki, pelayanan, siap dalam situasi apapun dan menikah. Oh, menikah banyak nih ya. Christine, mempunyai berkat yang melimpah-limpah, menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar. Puji Tuhan ya. Saat kita lahir baru teman-teman, kita mulai mengetahui apa tujuan hidup kita. Seperti ada lagu seperti ini. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Satu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, ya Yesusku luar biasa. Ya Dia raja segala raja, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Ya aku dipakai olehnya. Ya sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Benar teman-teman, di awal hidup mungkin kita mencari-cari apa sih tujuan hidup kita. Tetapi satu saat Yesus datang dan mengubah hidup kita. Dulu kita hidup fokus untuk diri kita sendiri. Tetapi sekarang kita fokus hidup dengan Yesus sebagai pusatnya. Di mana hidup segalanya itu adalah tentang Yesus. Segalanya adalah untuk menyenangkan Yesus. Nah, itu adalah tujuan hidup kita yang baru. Di mana tujuan hidup kita berpusat kepada Yesus. Kalau tujuan hidup kita sudah berpusat kepada Yesus, maka akan timbul teman-teman kerinduan untuk menjadi saksi Kristus, yaitu dengan kesaksian hidup kita. Mengapa? Karena orang yang merasakan Tuhan, mengapa kesaksian itu adalah sesuatu yang penting dan efektif bagi kita untuk mewartakan kabar gembira. Karena dengan kesaksian kita, orang itu bisa merasakan bahwa Tuhan itu sungguh hadir dalam hidup dia, dalam hidup kita, dan juga dalam hidup dia. Tadi kita sudah dengarkan kesaksian dari Natalia dan Putri ya. Nah, ini adalah tujuan hidup kita yang baru teman-teman. Nah, pada kenyataannya, menjalankan tujuan hidup ini ternyata tidaklah mudah. Mengapa? Karena yang pertama, dunia itu pasti berusaha menyeret kita kembali ke jalannya dengan segala tipu muslihatnya. Dan yang kedua, tentu dalam mewartakan kabar gembira dan menjadi saksi Kristus, mungkin kita juga mengalami yang namanya masalah atau mengalami penolakan. Nah, Tuhan Yesus, guru besar kita, sudah mengerti dan menyadari adanya masalah ini dan kesulitan ini. Makanya dia memberikan wejangan kepada kita. Wejangannya adalah yang tadi yang akan kita bahas di PD malam ini. Lihatlah, aku mengutus kamu seperti domba di tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Saya melihat ada 4 poin di sini. Yang pertama adalah domba,
yang kedua adalah serigala, yang ketiga adalah cerdik seperti ular, dan yang keempat adalah tulus seperti merpati. Kita akan bahas bersama. Yang pertama adalah domba. Teman-teman, Yesus melambangkan kita sebagai domba. Domba itu adalah binatang yang bulunya putih, seperti tidak ada noda. Itu melambangkan kita yang baru bertobat dan mengikuti Yesus, di mana dosa kita sudah dihapus oleh penebusan Yesus di kayu salib, sehingga kita menjadi suci tanpa noda. Namun teman-teman, ada dua kelemahan dari domba. Domba itu lemah dan dia rentan diserang. Dan yang kedua adalah domba itu suka hilang. Makanya ada istilah yang namanya domba yang hilang. Demikian juga kita, teman-teman, kita itu lemah. Kita tidak bisa sendiri. Kita juga rentan untuk diserang oleh si jahat. Dan ada kalanya juga kita suka hilang dari Tuhan. Makanya itu, kita perlu yang namanya arahan dari Sang Gembala. Kalau kita lihat di gambar yang saya tunjukkan, itu di antara domba dan serigala, itu ada satu orang ya di tengah. Itu adalah gembala. Gembala kita adalah Yesus Kristus. Kita sebagai domba hendaknya selalu mengikuti arahan dari gembala. Ini adalah domba. Yang kedua adalah serigala. Kita baca dulu ya ayatnya. Teman kita nih, teman saya nih, CS saya dari 2010. Erik. Kok Erik? Ya, bro. Yes, boleh bantu. 1 Yohanes 5 ayat 9. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Ya, benar teman-teman. Kenapa kita harus berpegang? Karena dunia itu dikuasai oleh si jahat dan kita hidup di tengahnya. Yesus melambangkan si jahat sebagai serigala. Serigala itu punya 3 sifat. Yang pertama, serigala itu buas mencari mangsa. Itulah menggambarkan betapa bahayanya hidup kita di dunia ini. Mungkin saat kita di rumah, ada sesuatu yang memangsa kita. Saat kita keluar rumah juga, banyak godaan-godaan dari si jahat. Sifat yang kedua dari serigala adalah berkelompok. Berkelompok ini menunjukkan teknik si jahat di mana dia itu tampak banyak sehingga tampak benar. Contoh gini, kalau misalkan di dalam satu kelas, misalkan yang teman-teman yang masih kuliah, kalau dalam satu kelas ada 30 murid, 20-nya nyontek. Ada 30 murid, 20-nya nyontek. Yang 10-nya tergoda untuk nyontek nggak? Nyontek itu tampak seperti benar nggak? Seperti itu, Bob. Teman-teman. Yang kedua juga, si jahat itu membuat kita dalam satu paket dosa. Kita tahu bahwa ada satu kota di Amerika yang namanya Las Vegas. Di Las Vegas itu dosanya sepaket, selalu 3. Sekali kita masuk, susah untuk keluar. Kenapa? Karena dosanya itu sepaket. Judi, sesudah judi menang. Narkoba, sesudah narkoba seks. Selalu berputar. Dan itu yang mencengkram kita, sangat berbahaya. Caranya adalah ya jangan ke sana. Jauhilah tempat-tempat berbahaya. Yang ketiga adalah serigala itu licik, penuh tipu muslihat. Teman-teman, di sini saya percaya kalau besok, sekarang hari apa? Jumat. Kalau besok diajak dugem oleh temannya, bisa bilang enggak?
Saya yakin bisa. Tetapi kalau tiba-tiba muncul keinginan, malas pede, bisa? Saya percaya teman-teman, kalau di sini disuruh mencuri ke bank, saya percaya pasti tidak. Tetapi, apakah teman-teman, kalau misalkan ada kesempatan dalam dagang atau usaha atau kerja, memarkup harga atau biaya, dilakukan nggak? Beli makanan 22.000, udah ngakunya aja 25.000. Itu adalah tipu daya iblis, di mana dia tidak mengejar dosa-dosa yang besar, tetapi jatuhkan dulu ke dosa yang kecil. Kalau teman-teman disuruh berbohong hal yang besar, pasti tidak mau. Tetapi kalau bohong putih, sebetulnya males ke pede. Tetapi pas lu ditanya, bilang, aduh maaf, ada acara keluarga. Padahal enggak. Atau enggak, ya enggak enak sama orang, akhirnya jadi berbohong. Baik bohong atau bohong putih, itu tetap berbohong teman-teman. Dan tetap dosa. Itu adalah tipu muslihat si jahat. Menghadapi ini, Yesus memberikan dua wejangan. Yang pertama adalah cerdik seperti ular. Ular, walaupun konotasinya negatif, ternyata mempunyai hal yang positif. Ini yang akan kita bahas. Yang pertama, ular itu cerdik, teman-teman. Dia pandai mencari solusi dari permasalahan, panjang akal. Begitu pula kita dalam perutusan kita untuk hidup dalam jalan Tuhan dan mewartakan kabar gembira. Cara ini sering saya gunakan waktu dulu pelayanan di PD Sanmar. Kalau saya ajak orang ke PD, terus dia bilang gini, aduh kok nggak ada kendaraan, gitu kan? Jauh kok. Dulu kan kita masih PD fisik ya, di katedral. Saya bilang apa? Ya udah, saya jemput. Kayak gitu kan? Supaya kita harus cerdik. Supaya orang mau tertarik dan bisa mengambil keputusan untuk ikut Tuhan. Hari ini juga, ini kan zamannya sosial media ya, zamannya sosial media. Hari ini kan saya posting di status WA saya mengenai PD ini. Teman saya nanya, kenapa bro, lu postingnya sekarang? Kenapa nggak 1 hari yang lalu? Kenapa nggak 3 hari yang lalu? Kita harus cerdik. Kita tahu bahwa sosial media sekarang sudah dibanjiri oleh banyak sekali pesan dari berbagai orang. Kalau kita menaruh pesannya tadi pagi atau 3 hari yang lalu, sudah keburu, ketutup. Makanya saya selalu posting acara PD saya, atau mungkin saya juga suka post PD Santa Maria, itu H-1 jam atau H-3 jam. Supaya orang yang langsung lihat, langsung ambil keputusan, ikut. Itu adalah cerdik. Yang kedua adalah waspada. Ular itu waspada karena dia memiliki radar. Jadi ada radar di mulutnya dan radar juga sensor panas di lidahnya. Begitu juga kita, teman-teman, harus selalu waspada. Jangan sampai tergoda oleh godaan dunia. Yang paling viral, yang lagi kekinian saat ini adalah banyak orang yang tergoda oleh cuan besar, untung besar dari robot trading. Akhirnya ikutlah berbagai macam aplikasi, baik yang ilegal maupun legal. Yang bagus ya tetap jalan, yang nggak bagus, contohnya Sunton. Akibatnya apa? Ya mereka tidak bisa withdrawal ya, tidak bisa WD. Akhirnya uang orang hilang. Ya, Bro Alwin, kena ya, main kayaknya. Nggak apa-apa, kan kita harus, tema itu harus sesuai dengan kenyataan saat ini.
kita harus waspada. Kalau sesuatu tampak terlalu menggiurkan, ya kita perlu cek dulu, ini benar atau enggak. Itu kan tadi tentang trading. Cari pasangan hidup juga sama. Kita perlu waspada. Kita perlu waspada. Contoh gini, kalau ada orang PDKT sama kita, tampak terlalu baik, tampak wah semuanya kayak indah. Ya dengar teman-teman, yang namanya PDKT, pacaran, itu masih semu, belum sebenarnya. Bukan itu yang kita lihat dari pasangan kita. Yang perlu kita lihat adalah satu. Apakah dia takut pada Tuhan atau tidak? Kenapa? Karena nanti saat kita berumah tangga, takut akan Tuhan itu menjadi penentu. Apakah rumah tangga kita akan berjalan lurus atau mungkin belok ke kiri dan ke kanan. Hendaklah kita waspada. Sifat ular yang lain juga adalah dia luas, sehingga dia memungkinkan untuk berlindung dari bahaya. Seperti yang saya sudah bilang tadi, kalau misalkan kita tidak waspada dan kita tidak berlindung, ya kita bisa jatuh. Ingat, pasangan hidup itu seumur hidup loh. Seumur hidup. Dan kalau misalkan kita sampai salah pilih gimana? Kita itu akan memikul kuk seumur hidup kita. Kita tahu ya, kita Katolik. Kita tidak boleh cerai. Jadi hendaklah kita cerdik, waspada, pintar mencari solusi, waspada, dan mampu berlindung dari bahaya. Saya akan lanjutkan dengan sebuah survei, teman-teman. Kita akan menggunakan yang namanya menti.com. Cisinta bisa, teman-teman bisa masuk ke www.menti.com, bisa diklik yang Cisinta post. Nanti dari layarnya diisi tuh 84609436. Kita isi dalam 5 menit, boleh. Kenapa harus pakai menti? Supaya tidak leading. Misalkan kalau ada satu orang pengen jawabnya A, nanti semuanya ikut A. Atau ada yang B, jadi semuanya ikut B. Survei badut di pinggir jalan. Sambil saya tunggu ya. Oke, udah mulai banyak yang masuk, sudah ada 7. Saya tunggu lagi sampai sekitar 15 ya, 15. Yuk. Sorry, oh iya, tadi saya share ya. Saya chat aja. Sudah imbang sekarang? Ya, sudah masuk lagi juga. Oke, saya perlihatkan hasilnya ya. Kelihatan nggak sama teman-teman? Boleh? Kelihatan teman-teman? Halo?
Kelihatan. Ada ya? Di layar ada ya. Jika melihat badut duduk di pinggir jalan bersama anaknya, Anda akan kasih uang atau tidak kasih uang. Ternyata ada 4 orang yang mengisi kasih uang dan ada 5 orang mengisi tidak kasih uang. Oh, sekarang nambah lagi tuh jadi 6 ya. Menarik semua jadi 5, sekarang nambah yang kasih uang. Nambah lagi. Ini udah aku lanjut lagi nih. Nah, teman-teman, saya tidak bisa menilai. Tidak baik bagi saya menilai untuk mana yang baik, mana yang buruk. Dua-duanya baik. Untuk orang yang tidak memberi, mungkin dia sedang bersifat waspada. Badut ini benar-benar badut butuh bantuan atau tidak. Buat yang memberi, berarti dia orang yang penuh belas kasih, ingin menolong. Cuman saat kita menolong, bisa tulus nggak? Ini akan kita bahas berikutnya. Kenapa saya bahas tentang survei ini? Ini saya juga punya cerita. Ya, karena saya pernah itu melihat badut seperti ini di pinggir jalan dengan anaknya. Saya pikir seperti ini. Waduh, kasihan sekali dia. Habis ngebadut di mana, terus mungkin nggak ada uang. Akhirnya saya turun tuh dari mobil, udah lewat, akhirnya saya turun, saya kasih uang ke dia. Ya udah, saya merasa, oh saya menolong. Saya besok lihat lagi, kenapa jadi banyak ya badut seperti ini ya? Ya, saya nggak mau nyebutnya apa, tetapi ya pokoknya kita perlu waspada, tetapi kita perlu juga tulus. Waktu saya memberi, pikiran saya cuma satu. Oh, saya memberi untuk anaknya. Kasihan anaknya tidak makan. Oke ya, cukup ya. Udah cukup banyak. Kita masuk ke yang bagian kedua. Tulus seperti merpati. Untuk melaksanakan misi kita, tujuan hidup kita, yaitu hidup berpusat dengan Kristus, dan kita menjadi saksi Kristus, kita perlu menjadi tulus seperti merpati. Merpati itu adalah lambang perdamaian, kesucian, dan tubuhnya indah. Makanya kita juga harus mempunyai hati yang damai, hati yang suci, dan hati yang indah, supaya kita bisa tulus dalam berbagi kasih kepada orang-orang. Nah, mungkin teman-teman bertanya gitu ya, berpikir dalam hati, gimana caranya kok? Hati ini udah hancur. Luka di hati ini. Banyak sekali gesekan, baik dengan keluarga, dengan teman, bahkan dengan rekan sepelayanan. Banyak kobaran api kemarahan, api kekesalan yang selama ini terpendam. Bagaimana kita bisa memiliki hati yang tulus seperti Koko katakan, seperti merpati. Nah, teman-teman, saya beritahu caranya. Caranya ada 3. Yang pertama, teman-teman perlu temukan kembali cinta sejati teman-teman. First love saat teman-teman bertemu dengan Tuhan. Kalau buat saya itu tahun 2010. Tapi pertemuan itu jangan cuma berhenti di 2010. Harus saya ulangi di 2011, 2012, 2020, 2021. Temukan kembali. Segala dosa teman-teman itu bisa terhapus asal teman-teman mau bertobat. Ada ayatnya. Yuk, satu orang baca. Maria Kris Ninditya ya.
Ya, Yesaya 1 ayat 18. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, hendak dibuat menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, hendak dibuat menjadi putih seperti bulu domba. Terpujilah Tuhan. Benar teman-teman, walaupun hati kamu hancur, banyak luka, banyak masalah, saat kamu datang kepada Tuhan, hatimu bisa kembali menjadi putih seperti salju. Bisa menjadi putih seperti bulu domba. Yang perlu kita lakukan adalah mau untuk membuka hati kita. Nanti di akhir acara akan ada sesi doa, kita akan berdoa bersama dan ada sesi layanan doa. Saya harap teman-teman berdoa dan membuka hati. Yang kedua adalah dengan kita banyak-banyak bersyukur. Ada ayatnya. Ini nggak akan saya bacakan, saya nyanyikan aja. Ini gimana lagunya? Kasih ingat ya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Bagaimana teman-teman cara kita memiliki hati yang suci dengan kita banyak bersyukur? Begini teman-teman, dengan kita banyak bersyukur, kita akan merasakan betapa banyak berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita sudah merasa kita itu berlimpah berkat, apakah kita akan merasa setengah hati saat memberi? Tidak kan? Kalaupun kita memberi, lalu kita ditipu, apakah kita akan merasa super dongkol? Tidak. Kenapa? Karena kita mempunyai Tuhan yang adalah sumber berkat. Berkat itu macam-macam ya. Nggak harus berupa uang. Bisa berupa sukacita, kebahagiaan, keluarga, teman, dan yang lain-lain. Kalau kita berlimpah akan berkat Tuhan, kita akan selalu merasa bahagia. Dan untuk menjadi tulus seperti merpati adalah hal yang mudah. Nah, yang ketiga caranya adalah dengan kita memiliki Roh Kudus. David Lee, yuk baca. David? Tidak ada. Winda. Winda ada? Ya kok. Ya, boleh bantu baca ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Benar teman-teman, saat kita memiliki Roh Kudus, maka buah Roh Kudus dan karunia Roh Kudus akan hadir dalam hati kita. Saat kita memiliki itu, hidup kita akan terasa lebih enteng. Dan kita bisa menjadi, saat kita memiliki kasih, sukacita, damai sejahtera, sabar, mungkin saat ada orang yang nyebelin, atau murah hati, kita lebih mudah untuk memberi. Kita itu akan lebih mudah untuk tulus. Nah, bagaimana kita bisa melaksanakannya teman-teman? Tentu saja dalam keseharian kita. Untuk kita menjadi tulus saat keadaan itu baik, itu gampang. Setuju? Setuju ya. Tetapi bagaimana saat keadaan itu susah? Contoh, dapatkah kita tulus saat kita memberi kepada orang? Bisa nggak kita memberi tanpa mengharapkan imbalan? Misalnya, kita mentraktir orang, tapi harapannya adalah kita ditraktir balik oleh dia.
Atau mungkin secara tidak sadar kita memberi, tetapi kita tidak mengharapkan kembali berupa fisik ya, tetapi kita mengharapkan untuk dipuji. Secara tidak langsung, kita sudah tidak tulus dalam memberi. Itu bukan lagi pemberian, itu adalah transaksi. Contoh, kalau kita lihat di zaman sekarang itu kan banyak ya YouTuber yang berbagi sedekah ke tempat banyak orang kan, bagi-bagi uang. Dari situ YouTube-nya banyak yang like, banyak yang subscribe. Apakah itu pemberian? Ya. Apakah pemberiannya tulus? Saya tidak berani menilai. Tetapi sebetulnya dia sudah memperoleh imbalannya, yaitu adalah monetasi dari YouTube. Tetapi tentunya teman-teman, bukan imbalan itu yang kita inginkan. Kita inginkan adalah ada di ayat ini. Boleh bantu baca cover? Ada cover? Tidak ada. Edes? Natalia Edes? Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ya, benar teman-teman, saat kita memberi secara tersembunyi, tanpa kita mengharapkan imbalan, tanpa kita mengharapkan pujian, yang melihat itu Tuhan, yang membalas itu Tuhan. Itulah tulus yang sebetulnya. Yang kedua, dapatkah kita tulus berbuat baik, tapi saat responnya tidak baik? Kalau istilahnya itu air susu dibalas air tuba. Kita kasih, kita makan. Masakin dulu, dikasih. Kita masak, kita beri dia makan. Dibilang masakannya nggak enak. Bisa nggak kita tetap berbuat baik kepada dia? Saya punya cerita. Baru-baru ini, saya itu mengalami sebuah masalah yang berhubungan dengan hukum. Alasannya itu, wah sedih lah. Karena saya berbuat baik kepada nasabah saya, tapi ternyata dia salah paham. Waktu hal itu terjadi, pikiran saya kalut. Secara refleks, yang saya lakukan apa? Saya berdoa buat tanda salib. Set. Ya Tuhan, ini gimana? Saya begitu kalut, teman-teman. Kenapa? Karena ini melibatkan uang. Dan nilainya tuh cukup besar, sekitar berapa belas juta. Saya pikir, aduh teman-teman, aduh Tuhan, kalau saya harus gantiin, kalau saya harus kehilangan uang sebesar itu, sakit Tuhan. Kan saya niatnya baik, kenapa hasilnya jelek? Tapi saya bergumul, tapi akhirnya saya sadar teman-teman, bahwa saat itu saya sudah tidak tulus untuk membantu dia. Dan saya sudah bergantung kepada diri sendiri. Artinya itu saya sudah kurang bersyukur. Saya mengandalkan diri sendiri. Akhirnya saya belajar untuk berserah kepada Tuhan. Saya serahkan masalah ini kepadanya dan biarlah dia yang memberi solusi. Puji Tuhan, sepanjang masalah ini berlangsung, dari awal sampai akhir, saya bisa tetap tenang. Dan sekarang masalahnya, puji Tuhan, sudah selesai dan hubungan saya dengan teman saya masih tetap baik. Itu saat kita bisa menjaga hati kita. Yang ketiga adalah, bisa nggak kita berbuat baik kepada orang yang sudah jelas-jelas tidak baik kepada kita?
Mungkin orangnya nyebelin. Semoga itu bukan pasangan hidup kita ya. Kalau pasangan hidup agak repot ini. Kalau orang nyebelin, apakah kita akan berbuat baik kepada dia atau kita stop berbuat baik kepada dia? Ada ayatnya. Boleh satu orang baca Hok ya. Hok. Ada? Nggak ada. Diki? Ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Terpujilah Kristus. Ya teman-teman, kalau kita perlu di saat kita dalam posisi harus berbuat baik kepada orang yang kita tidak suka, ya kita jaga hati kita. Kita tetap tulus berbuat baik kepada dia, tetapi pikirkanlah bahwa kita itu sedang berbuat baik bukan kepada dia, tapi kepada Tuhan yang ada di dalam diri teman kita itu. Tetapi gimana kalau nggak bisa kok? Ya udah, kalau nggak bisa, kita pakai trik yang pertama. Apa? Cerdik seperti ular. Kita jaga hati. Segala sesuatu yang menjauhkan kita dari sukacita, ya kita perlu jaga jarak. Jadi teman-teman, kesimpulannya adalah seperti berikut. Tujuan hidup kita adalah di mana kita harus hidup, mau hidup untuk sesuai dengan jalan Tuhan dan menjadi saksi Tuhan. Untuk itu, kita harus menjadi seperti domba yang patuh kepada gembala. Kita perlu juga cerdik dan waspada seperti ular. Dan yang terakhir kita perlu tulus seperti merpati, yaitu dengan memiliki hati yang suci, saya lupa tulis ya, banyak bersyukur dan penuh dengan Roh Kudus. Kita akan masuk ke dalam sesi doa. Mari kita ambil sikap doa. Buat teman-teman yang di rumah, mungkin lagi makan, boleh stop dulu makannya, lagi nonton TV, stop dulu nonton TV-nya. Yang lagi tidur, ambil posisi duduk berdoa. Yang lagi di ruang keluarga, carilah tempat yang pribadi untuk berdoa. Nanti kita akan berdoa dan bernyanyi. Usahakan untuk bernyanyi dengan walau mengeluarkan suara, supaya itu akan menjadi doa dari kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami ucapkan syukur kepadamu, pada Kau yang hadir di sini Bapa, di tempat ini, yang telah Kau berikan kepada kami firman-firman-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Ini kami Tuhan. Kami rindu akan Engkau Tuhan. Kami rindu akan hadirat-Mu, akan lawatan-Mu Tuhan. Kami mau buka hati kami untuk mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Ini kami Yesus. Mari teman-teman, kita arahkan hati kita untuk berdoa. Biarlah kita nyanyikan lagu ini sebagai doa kepada Tuhan kita. Ku
mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Yes, Jesus, yes, Jesus. Buka hati teman-teman kepada Tuhan. Biarkan Roh Kudus hadir di sini di tempat. Di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Oh Jesus, ya Roh Kudus, hadirlah di tempat ini. Urapilah semua anak-anakku di tempat ini, dan Tuhan. Oh Jesus, yes, Jesus, yes. Pulihkan, sembuhkan semua luka, berikanlah hati yang baru, jiwa yang baru. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai
air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya Bapa, Roh Kudus-Mu sudah hadir pada malam ini dalam diri kami. Pulihkan kami Tuhan, sucikan kami. Berikanlah kami hati yang baru, hati yang mengasihi Engkau, hati yang mengasihi sesama kami Bapa. Di dalam nama Yesus, semua dosa-dosa kami, semua rasa sakit kami bawa dan kami percaya kami sudah pulih di dalam nama Yesus. Bapa, terima kasih Tuhan atas selawatan-Mu pada malam ini Tuhan. Ini hamba-Mu selesai berbicara Tuhan, tapi kami percaya firman-Mu akan terus berbicara dalam hidup kami. Roh Kudus-Mu akan selalu berbicara dalam diri kami Tuhan. Biarlah Kau pimpin kami hari lepas hari dalam bimbingan-Mu, dalam jalan-Mu. Biarlah kami semua memenuhi tujuan hidup kami untuk hidup di dalam karya-Mu bersama hingga kami menutup nata nanti. Terima kasih Yesus, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya kembalikan kepada panitia untuk teman-teman yang mungkin memerlukan konseling lebih lanjut. Ada pendoa, boleh panitia bisa bantu kepada